Masa depan adalah milik mereka yang mau menyiapkan hari ini dengan begitu baik. Masa depan adalah milik mereka yang mau belajar dari kesalahan masa lalu kemudian memperbaikinya di hari ini. Menjadi sukses dan kaya adalah mimpi bagi kebanyakan orang. Namun, menjadi sukses dan kaya dengan berprofesi sebagai pengusaha, tidak semua orang mau menjalaninya. Karena jelas, jalur pengusaha bukanlah cara yang mudah untuk menjadi sukses, melainkan itu merupakan cara sulit dan begitu berliku. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa bertahan dan berhasil memperbesar kapasitasnya sebagai pemenang. Surabaya merupakan salah satu kota yang ketat dengan persaingan, hiruk-pikuk keramaian, serta berisi orang-orang yang mempunyai ambisi untuk merubah hidupnya menjadi jauh lebih baik. Rahmat Khairul Huda merupakan sosok pria yang mampu mempertahankan eksistensinya sebagai pengusaha muda di kota Surabaya. Dengan bekal keuletannya, kemampuannya melihat peluang, dan sifatnya yang pantang menyerah membuatnya berhasil melewati fase sulit dalam hidup. Perkenalkan, nama saya Rahmat Khairul Huda, biasa dipanggil Rahut oleh teman-teman. Saat ini berdomisili di Linden, Perumahan Medanin, Blok A20. Saya bantu ibu saya dagang akhirnya. Nah, saat itu memang ibu saya sakit-sakitan, ya, akhirnya meninggal. Akhirnya pokoknya saya cari usaha apa ya, usaha yang cocok ini, apa usaha yang cocok ini. Ada usaha gak dikenal, saya itu sudah ada pemikiran seperti itu. Masa ada usaha gak dikenal wong. Akhirnya brosur, akhirnya cari-cari di online jasa sebuah brosur. Mahal-mahal. Rahmat Khairul Huda merupakan anak dari seorang ibu yang berprofesi sebagai penjual sayur di pasar. Namun, semenjak ibunya meninggal, ia memilih untuk mencoba mencari jalur rezeki dengan cara yang lain. Bermodalkan tekad, ia memberanikan diri untuk memulai karir usahanya dengan menjual mobil di rental milik temannya. Namun sayang, dalam perjalanannya banyak kendala-kendala yang ia hadapi, sehingga pada akhirnya ia mencoba mencari hal baru untuk menghasilkan uang. Dari rental mobil, penjual pulsa, hingga sebar brosur di jalanan kota Surabaya sudah pernah ia jalankan. Saat itu saya nggak memikirkan hasil dulu. Yang penting saya punya usaha dulu. Tapi saya punya impian yang kuat. Impian itu adalah impian bagaimana kita bebas uang dan bebas waktu. Impian dimana kita itu bisa bisa membersamai keluarga tapi punya uang. April 2011 itu saya keluar dari rumah ngekos. Pada waktu itu tinggal kakak saya tahunya bahwa usaha orang tua saya itu menghasilkan, kasihan sama adiknya kalau dapat bisnis yang nggak jelas dulu, istilahnya melakukan bisnis yang nggak jelas gitu mas. Akhirnya murah-murah saat itu saya bertengkar sama kakak saya mas. Akhirnya makanya saya putuskan untuk ngekos. Jadi ketika saya harus ngekos nggak punya uang, anak saya mau lahiran dan ada tawaran gajinya 3 kali lipat dari UMR saat itu mas. Ya kalau saya ambil mungkin saya nggak akan bisa berjuang sampai sekarang ini mas. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk membuka jasa perizinan usaha. Dengan ketekunan, jatuh bangun, rasa sakitnya kegagalan, dan berbagai pengorbanan yang ia lakukan, usaha yang ia dirikan dengan nama Pop Jasa berhasil bertahan hingga detik ini. Pop Jasa sekarang ada 14 cabang. 14 cabang, yang paling jauh sih Makassar. Untuk anunya sudah ada di
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat lah. Tidak berhenti di sana, setelah sukses mempunyai beberapa cabang dari usaha yang ia tekuni dan memberdayakan 50 karyawan lebih, pemuda yang akrab dipanggil Rahut ini memutuskan untuk melanjutkan pergerakannya bukan lagi hanya sebagai pengusaha yang berorientasi terhadap dunia saja, melainkan juga bercita-cita membangun peradaban yang taat terhadap aturan dan norma-norma agama. Beberapa bukti konkret yang telah ia lakukan adalah membangun masjid ramah warga. Mungkin dari segi bangunan cukuplah kecil dan sederhana, namun program-program dari masjid ini cukup memuliakan jamaahnya. Ada sebuah titik balik Mas, di tahun 2016-2017 ngasih nikmat kita rugi 600 juta. Nah saat itu memang kita dalam ibadah masih sangat kurang Mas, masih sangat kurang. Istirahat saya belum berjilbab, sholat saya masih ya hampir jarang sholat itu Mas. Jadi Allah kasih nikmat, Allah kasih apa ya ngomong ya, hidayah ya saat itu. Saat itu Allah pertemukan, alhamdulillah Allah pertemukan sebuah komunitas namanya SBC, Sukses Berkah Community. Di situ saya banyak belajar dari para guru, para sahabat tentang pentingnya bukan hanya sekedar sukses tapi juga berkah. Jadi bukan hanya sekedar kaya tapi juga hati ini tenang dan nyaman. Disitulah saya akhirnya memutuskan untuk bertobat Mas. Tobat. Dan alhamdulillah sejak tahun 2017 sampai sekarang alhamdulillah kita tidak diberi nikmat Allah lagi dalam kerugian Mas. Ya rugi nggak terlalu seberapa daripada tahun-tahun sebelumnya, karena tahun-tahun sebelumnya itu setiap usaha itu pasti saya rugi Mas. Dan alhamdulillah setelah saya bertobat Allah mempermudah jalannya gitu Mas. Kembali lagi diingatkan bagaimana impian kita bukan hanya sekedar impian di dunia, impian kita setelah mati. Jadi impian itu yang tertinggi adalah impian setelah mati. Apakah kita hanya sekedar punya aset di dunia tanpa punya aset di akhirat? Alhamdulillah, tanpa pikir panjang, saya izin sama guru saya, Coach Ridwan Abadi, untuk mendirikan masjid di kantor. Dan saya minta beliau untuk memberikan nama masjid ini. Alhamdulillah beliau istiqoroh dan besoknya langsung ngasih nama untuk masjid ini, yaitu Masjid Al-Hijrah. Selain membangun masjid, usaha yang telah ia dirikan ini ternyata juga telah memberikan dampak manfaat yang luar biasa bagi beberapa lembaga sosial yang ada. Yayasan Rumah Generasi Pemenang merupakan salah satu lembaga sosial yang telah ia percayai sebagai perantara kebaikan dalam menyalurkan bantuan kepada keluarga yatim dan duafa. Kenal RGP dari sahabat saya namanya Maulana Isa, dan alhamdulillah beliau adalah salah satu pengurus RGP. RGP ini luar biasa ya, yayasan yang luar biasa yang didirikan oleh sekelompok anak-anak muda. Padahal juga kelompok anak muda itu juga bukan hanya sekedar sosialnya tinggi, tapi juga wirausaha. Dan mereka ini pengen mewujudkan anak-anak muda yang nantinya tidak hanya sukses tapi juga bermanfaat untuk banyak orang dan menyukseskan kembali anak-anak muda berikutnya. Nah, orang yang hari ini hebat Mas, dulunya itu bukan siapa-siapa, dan bahkan mereka juga pernah menjadi orang yang hina, tapi dia berubah dan bangkit untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan saya yakin, insya Allah RGP ini akan
membentuk lingkungan-lingkungan kebaikan yang akan mendorong para anak muda untuk menjadi generasi-generasi pemuda yang hebat dan menjadi pemenang. Menjadi pengusaha bukan hanya bicara mengenai omset semata, ataupun tujuannya hanya sebatas sukses dan tidak sukses saja, melainkan berbicara dampak manfaat yang bisa ia berikan kepada lingkungan dari usaha yang dimiliki, dan peran penting dalam berkontribusi bagi agama dan negaranya. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang sanggup memberikan manfaat bagi sesamanya.